Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah dan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita lanjutkan ya. Terakhir itu di cukup lama ya, kalau nggak salah itu di bulan Januari ya, terakhir untuk kitab ini ya. Jadi sempat puasa, kemudian libur, kita masuk lagi di hari ini. Terakhir di dars ke-45, sekarang masuk ke dars ke-46, masih di bab tentang ijma ya, tentang ijma. Tadi ada ketemu namanya. Ya, jadi kemarin adik A. Nah, kata penulis yaitu penulis matan Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, al-ijma yaitu secara bahasa kemarin al-azm ya, wal ittifaq. Kemudian secara istilah kata beliau ittifaqu mujtahidi hadhil ummah ba'da nabi sallallahu alaihi wasallam ala hukmin syar'iyyin. Ini kita udah bahas di pertemuan sebelumnya. Jadi kata penulis, kenapa ittifaq? Adik, stop. Duduk aja. Hanya duduk dulu, abinya lagi rekam. Nah, kata penulis, fa kharaja bi qaulina ittifaq, maka keluar dari perkataan dari definisi ittifaq, maksudnya adalah wujudu khilafi walau min wahidin. Jadi keluar, makanya dikatakan ittifaq. Maka kalau ada perbedaan pendapat meskipun satu orang saja ya, jadi keluar dari ittifaq ini adalah khilaf. Jadi kalau ada satu orang saja nggak setuju ya, maka tidak dianggap ya hal tersebut itu ijma. Hal tersebut ijma. Kemudian mujtahidi ini jama ya, jama dari mujtahidin ya, jama. Maka keluar dari mujtahid itu adalah al-awam ya, yaitu orang awam, sama muqallidun, yaitu orang yang taklid. Jadi kalau ada orang awam dan juga muqallid ya, orang yang taklid, bisa jadi yang taklid ini nggak mesti awam, dia juga adalah bisa jadi dia berilmu, cuman dia dalam satu pembahasan misalnya dia taklid. Nah, mereka ini bersepakat, orang awam bersepakat, maka tidak disebut ijma, yaitu tidak disebut ijma. Ya, jadi tidak dianggap sebagai ijma. Kemudian hadhil ummah, kemarin apa? Kalau bukan umat dari Nabi Muhammad SAW, maka tidak masuk dalam pembahasan ijma dalam usul fikih ini. Dan juga dipersyaratkan ba'dan Nabi SAW, yaitu sepeninggal Nabi. Berarti kalau ada kesepakatan di masa Nabi, ya, ijma bukan? Nabinya masih hidup, Nabi Muhammad SAW, ijma bukan? Karena harus sepeninggal Nabi ya, sepeninggal Nabi. Dan yang terakhir adalah kemarin apa? Ala hukmin syar'i, yaitu hukum syar'i. Jadi kalau berkaitan dengan hukum-hukum yang hukum akal ya. Kalau hukum akal, kemudian hukum kebiasaan, itu bukan termasuk ijma ya, sesuatu yang bisa disebut ijma dalam usul fikih. Itu kemarin kita udah bahas ya. Sekarang lanjut matan selanjutnya, yaitu tentang
hujjah ya, al-ijma hujjah. Akan saya tadi. Silakan. Ketemu. Enggak berisik ya. Anda film umat. Ya, Bibi. Nanti dibiarin umat ya. Oke. Ya, biar nggak ikut. Dah, silakan Ustaz Adek. Yang mananya? Yang apa namanya? Matan selanjutnya wal ijma'u hujjatun. Silakan. Kalau musannifu ya. Kalau musannifu rahimahullah wal ijma'u hujjatun li adilatin minha qawluhu ta'ala wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan Tapi dia mau jadi Abi bilangin umat nanti. Diam. Dengerin tapi yang enggak tapi diam. Qaluhu syahidahu Syuhada ala nasi yasmalu syuhada ala a'malihim syuhadatu ala a'malihim wa ala a'malihim wasyahidu makbulun. Ya, jadi yang pertama syuhada, yang kedua syahadah, yang ketiga syahid ya, beda ya haknya kan. Nah, jadi ijma ini adalah hujjah. Ijma ini adalah hujjah. Setelah kita bahas di sebelum-sebelumnya itu apa? Al-Qur'an ya, kemudian hadis dan juga dilalahnya juga ya, termasuk apa namanya? Yang udah kita bahas am, khas, kemudian mafhum ya, mantuk ya, dan seterusnya dari lafaz-lafaz yang ada, dan juga termasuk ijma ini. Karena ijma ini bisa jadi kita tahunya itu dari penukilan ya, sama dia ada riwayatnya ya, di riwayatnya disampaikan oleh seorang yang thiqah ya, kemudian sampai pada kita ya, jadi bukan hanya klaim semata. Cuman memang menentukan ini hujjah apa ijma atau bukan, itu ada babnya tersendiri ya nanti kalau lebih detail. Cuman ijma ini intinya hujjah. Hujjatun li adilatin minha, diantaranya surat Al-Baqarah yaitu ayat 143. Allah Ta'ala berfirman, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Jadi kalau Al-Baqarah ini unik nih. Al-Baqarah ini antum bagi dua ya. Bagi dua Al-Baqarah simetris. Ini di ilmu ulumul Quran itu kadang kalau kita punya punya karya tulis, biasanya kan pendahuluan, isi, penutup gitu ya, kesimpulan. Biasa begitu. Cuman di Al-Quran nggak mesti begitu. Kadang dia tuh ada yang bentuknya tuh kayak gunung ya. Jadi dia ceritanya itu, inti pokoknya itu ada di tengah ya, seperti kasus di surat Al-Baqarah. Jadi Al-Baqarah itu kalau dibelah dua, tengah-tengahnya itu surat ini ya. Dan uniknya pas juga Allah Ta'ala berfirman, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Nah, ini mukjizat ya, mukjizat Al-Quran. Jadi yang neliti ini orang barat, jadi kayak dalam Al-Quran itu beda-beda cara pengungkapan inti dari surat itu seperti apa. Nggak mesti inti itu ada di akhir, nggak mesti kayak tulisan kita ya, karya ilmiah itu kan biasa inti di mana, kesimpulan di akhir lah ya kan. Kalau di Al-Quran nggak mesti. Makanya yang neliti orang barat untuk membantah orang barat sendiri bahwa mereka bilang Al-Quran ini acak-acakan. Mana ini intinya? Coba antum baca misalnya surat Al-Qadr
ya kan? Intinya di ayat berapa? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Nah, itu ayat ketiga. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Inti ayat di qadar itu di ayat 3. Jadi naik, kemudian nanti belakangnya penjelasan malaikat pada turun ya sampai fajar dan seterusnya. Nah, ini itu ada ilmunya tersendiri. Ya, yang di pola linear. Ya, polanya itu nggak mesti naik terus kadang turun ya. Nah, ini kasus di Al-Baqarah, ini inti dari surat Al-Baqarah itu di 143. Karena setelah kita munasabah dari ayat sebelumnya itu di siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, kita nggak mau jadi orang kayak orang Bani Israel, maksudnya orang Yahudi, dan nggak mau jadi orang Nasrani. Maka dikasih contoh kan awal-awal bagaimana Bani Israel di Nabi Musa, dan di tengahnya kita itu disuruh jadi ummatan wasatan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan, pas di tengah-tengah Al-Baqarah 143. Antum belah dua, tengah-tengahnya di situ. Dan ini adalah di juz berapa? Juz 2. Sayaqulus sufaha minan nas ya. Sayaqulus sufaha itu di awal juz 2, setelahnya ayat ini pas di tengah. Nah, karena nanti di akhirnya dia cerita juga tentang orang Nasrani supaya kita enggak seperti orang Yahudi, enggak seperti orang Nasrani, dan jadilah umat Islam itu ummatan wasatan. Litakunu, tapi pembahasan ini litakunu syuhada 'alan nas, yaitu agar kalian menjadi saksi. Nah, ini baru bab pembahasan kita di usul fikih ya. Kenapa itu jadi dalil? Karena kata beliau yaitu syuhada ya, syuhada wa 'alan nas, yaitu menjadi saksi atas perbuatan manusia, yaitu umat ya, ummatan wasatan, maksudnya umat Islam. Maka termasuk juga adalah syahadah ya, saksi bagi manusia itu maksudnya adalah termasuk persaksian atas a'malihim, yaitu perbuatan mereka, perbuatan konteks ini para sahabat ketika itu, wa ala ahkami a'malihim, dan juga hukum-hukum yang mereka amalkan. Wasyahidu qawluhu maqbulun, maka saksi itu ya, itu sesuatu yang diterima, persaksian itu sesuatu yang diterima. Jadi kalau kita ketemu bahwa mereka bersepakat ya, berijma atau ya bersepakat ijma atas sesuatu, maka makbul ya, kita terima. Kemudian yang kedua, Allah Ta'ala berfirman juga di surat An-Nisa ayat 59, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah. Nah, kalau ini mikirnya dibalik ya. Karena kalau kamu kata Allah beda pendapat terhadap sesuatu, farudduhu ila Allah wa rasulih, maka balik ke Allah dan Rasulnya. Berarti mafhum mukhalafahnya gimana? Kalau bersepakat atas sesuatu, terima dong, ya kan? Diterima. Jadi itu menunjukkan dalla ala anna mattafaqu alaihi haqqun. Karena kalau kalian berbeda pendapat, suruh balikin kepada Allah dan Rasulnya. Ini kan nggak nyebutin ini ya, nggak nyebutin langsung ijma ya. Jadi harus agak mikir sedikit ya, kenapa ijma itu hujah dengan dalil-dalil yang seperti ini. Ini dalil-dalil yang modelnya nggak mantuk ya, tidak tekstual, tapi harus agak mikir. Apa-apa. Nah, jadi itu dalil yang kedua. Satarsi, silakan. Yang ketiga apa? La tastaqimu ummati ala dhalalatin. Ya. Nah, yang ketiga ini sering-sering diulang juga. Biasanya juga untuk menunjukkan bahwasanya ya ijma itu adalah dalil ya, sebagai dalil. Yaitu bahwasanya tidak mungkin umatku itu bersepakat di atas kesesatan. Ya, kenapa? Kira-kira ada yang tahu nggak kenapanya? Kenapa kok umat kita ini nggak mungkin bersepakat di atas kesesatan?
Karena kalau secara logika namanya sepakat itu dua kemungkinan, ya nggak? Pertama sepakat benar pada hal yang benar, sama sepakat pada hal yang batil. Bisa mungkin nggak? Mungkin nggak? Kita ngomongnya mungkin apa enggak dulu? Mungkin nggak? Mungkin lah penjahat misalnya gitu yang terstruktur gitu ya. Oh, yang lagi apa? Kecurangan, wah, itu berat. Ya misalnya yang itu kan bersepakat itu, ya. Bersepakat dalam kebatilan. Ya tapi ya mana yang benar? Jadi kemungkinannya ada dua, an yakuna haqqan, bersepakat dalam kebenaran, atau bersepakat pada kebatilan. Nah cuman untuk pilihan bahwasanya umat kita ini umat Nabi Muhammad SAW itu bersepakat di atas kebatilan, itu langsung dinegasikan. Itu nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Karena Allah sendiri yang sudah di annal ummata allati ja'alahu khairul ummah, karena Allah sendiri yang menjamin gitu ya, menjamin bahwa umat di sini lebih pasnya zaman sahabat ya, maksudnya sahabat dan seterusnya. Jadi umatnya itu adalah sebaik-baik generasi. Jadi udah Allah jamin ya. Jadi nggak mungkin. Meski ada satu dua bisa aja salah. Tapi kalau bersepakat dalam satu waktu dan kondisi, apalagi pada perkara-perkara yang sifatnya itu sifatnya itu adalah sesuatu yang orang bisa lihat gitu kan, kemudian dikerjakan, itu tidak mungkin. Makanya dalil atau kata Nabi SAW, kata Nabi SAW bahwasanya umatku tidak bersepakat di atas kesesatan, ini adalah dalil bahwasanya ijma ini adalah hujjah. Jadi kalau umat ini, maksudnya para sahabat dulu, sini Amabi, di luar takut tempat apa ya, biar nanti dulu ada air dulu nanti. Tarik. Nah, bawa pulang. Ya, kalau umatnya Nabi SAW itu bersepakat ya dalam sesuatu ya, maka kesepakatan mereka itu adalah sesuatu yang hak ya, bukan atas kesesatan ya, karena Allah telah menjamin hal tersebut. Itu yang ketiga ya. Jadi pahamnya diulang ya. Yang pertama, kenapa itu jadi dalil bahwasanya ijma itu hujjah? Pertama, itu tadi kalau pendalilan dari sisi bahwasanya persaksian manusia itu dipakai atau dianggap, maka persaksian ini termasuk perbuatan manusia, maksudnya sahabat, dan juga amalan-amalan yang mereka lakukan. Kalau itu jadi saksi atau diterima, maka ya ijma diterima. Nah, itu versinya Syekh Utsaimin ya. Tapi kalau versinya muridnya beliau, Syekh Ghazi ya, kalau di syarahnya beliau, itu bisa dilihat yang lain. Jadi yang dalil pertama itu yang pendalilannya itu adalah kata-kata wasaton itu. Wasaton itu artinya apa? Tengah, wasil ya, itu tengah. Jadi maksudnya wasaton maksudnya udulan, adil. Nah, jadi umat di sini umat wasaton, umat yang adil. Ya, wal adlu ya, maka adil ya, adilnya sesuatu yang berkorelasi dengan sesuatu yang benar. Fayakunu ijma'uhum haqqan. Itu sisi yang lain. Sisi yang kedua tadi ya udah kita sebutkan, yaitu dari kata-kata syuhada, bahwasanya persaksian manusia ini makbul ya, mereka ya dari kalangan para sahabat atau umat yang Nabi SAW, para sahabat ketika itu, maka ijma mereka itu diterima. Nah, yang kedua tadi dibalik ya, pendalilannya itu dibalik. Jadi wajah istidlalnya itu, kalau kalian berselisih dalam sesuatu suruh balik ke Allah dan Rasulnya, berarti kalau bersepakat nggak perlu, berarti makbul ya, berarti diterima. Itu ijma, berarti dalil ya, ijma itu berarti dalil. Nah yang ketiga yaitu tadi ya, baru hadis Nabi SAW
bahwasanya la tajtami'u ummati alal dhalalah, ya alal dhalalah. Ya meskipun tadi kesepakatan itu bisa dua, bisa bersepakat dalam sesuatu yang benar atau bersepakat dalam sesuatu yang batil, tapi bersepakat umat Nabi terhadap sesuatu yang batil ini sudah dinafikan karena Allah yang menjamin bahwasanya umat Nabi SAW ini adalah khairul ummah. Jadi senantiasa kalau ada orang yang katakanlah sahabat ini kan kalau ngomongin sahabat, kalau di zaman sahabat ada yang orang kafir disebut sahabat ya? Enggak ya? Karena kan definisi sahabat itu harus beriman. Ya katakanlah setelah itu ada orang yang salah gitu ya, pasti langsung terkoreksi ya dengan banyaknya orang-orang yang melihat dan menjaga ya syariat Islam. Tapi kalau udah ke bawah, nah di sini ulama berbeda pendapat kapan kurun waktu ijma itu udah nggak ada lagi ya, karena nanti udah tersebar, udah campur baur, udah banyak orang jahatnya gitu ya, komposisinya udah lebih banyak. Ya lanjut yang keempat. Siapa? Atau membaca? Boleh? An-nakula silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ijma'u ummati 'ala syai'in imma yakuna haqqan imma yakuna batilan. Wa in kana haqqan fa huwa hujjah, wa in kana batilan fa kayfa yajuzu an tubi'a 'ala al-ummati allati yadhkuru min Allah mundu 'ahdi nabiyyina ila qiyam as-sa'ah. Al-amru batilin la yadhum billah hadha min akbar al-muham. Ya, an-naqul ya. Kalau kita katakan bahwasanya ijma umat ini tentang satu perkara itu bisa jadi benar atau bisa jadi salah ya, maka kesepakatan itu yang benar itu jadi hujjah. Tapi sebaliknya, kalau sesuatunya itu sesuatu yang batil, nah maka tadi ditanya lagi bagaimana mungkin umat ini bisa bersepakat tentang satu kebatilan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal umat ini adalah umat yang paling mulia ya sejak masa Nabi ya hingga terjadi hari kiamat. Jadi ini sesuatu yang tidak mungkin. Jadi ini terlepas dari ketika berjalannya waktu, situ ada orang ada orang tadi katakanlah jahat atau orang yang tidak soleh, itu maka akan terkoreksi dengan sendirinya. Itu sesuatu yang disampaikan oleh Syekh Utsaimin. Mana airnya? Oke, nah lanjut sekarang Sadaput anwa'ul ijma. Isma'u Nau'an ya. Qat'iyun wa dhanniyun ya. Fal qat'iyyu ma yu'lamu wuqu'uhu, yang sesuai yang ijma itu diketahui keberadaannya minal ummati bid-darurati kali isma'i ala wujudi salawatil khamsi as-salawatil khamsi tahrimi zina wa hajamu la ahadi walakum la ahadi la ahada yang yunkiro sabut yunkiro subut awalakan wala saunahu hajjah wa yakul mukhalafatihi idza kana iman la yakila. Ya, kami sedar dulu. Kita ulang ya. Al-ijma'u nau'ani. Ijma itu ada dua, qat'iyun wa dhanniyun. Jadi ada ijma yang qat'i ya, yaitu ijma yang diketahui terjadinya itu ya minal ummati bid-darurah. Jadi ma yu'lamu qu'uhu minal ummati bid-darurati, yaitu jadi
ijma qat'i ini diketahui yaitu dengan secara darurat. Jadi orang yang perkara-perkara ya maklum minad din ad-darurah. Kayak misalnya al-ijma kal ijma'i ala wujubis shalawatil khams. Yaitu ijma bahwasanya salat yang 5 itu wajib. Salat yang 5 itu wajib. Kemudian wa tahrimi zina, yaitu haramnya zina. Wa hadzan nau'u, maka jenis yang model begini la ahada, enggak ada orang yang mengingkari ketetapannya, yunkaru subutahu. Ya. Nah, jadi tidak ada seorang pun yang mengingkari ketetapannya. Duduk. Abi minjem dulu. Nah, kemudian orang yang menyelisihi ijma'nya ini, misalnya ada orang yang bilang bahwasanya sholat 5 waktu tidak wajib, atau ada yang bilang bahwasanya zina itu tidak haram, maka orang-orang seperti ini itu termasuk orang yang kufur. Idza kana mimman la yajhal. Jadi jika orang tersebut termasuk orang-orang yang benar-benar tidak mengetahui. Jadi bisa jadi terjerumus pada sesuatu atau kekufuran. Itu yang qat'i. Dan sebenarnya ijma'nya sholat 5 waktu itu sesuatu yang sebenarnya jadi dalil yang sifatnya tambahan. Karena tanpa ijma' pun tetap kita tahu bahwasanya sholat 5 waktu itu adalah wajib dengan dalil yang lain sesuai urutannya, misalnya di Al-Qur'an, di hadis juga disebutkan, apalagi ditambah ada ijma. Itu makin double lagi ya, atau makin kuat lagi. Lanjut ada deh wazanni at-tabu'i fi imkani subutihi. Abi lagi rekam, nggak boleh. Wasitiyatu dhabitu Arad al-ummah. Ya, cukup sampai situ dulu. Hasbuk. Jadi yang kedua yaitu adalah ijma yang sifatnya zonni. Nah, ini yang nanti banyak perbedaan, atau mungkin ada ulama yang bilang dia ijma ya, ada yang bilang bukan. Nah, itu yang kadang suka bingung ya. Kenapa? Karena ijma ini tidaklah diketahui kecuali dengan cara al-istiqra, yaitu meneliti ya, diteliti apakah ini benar ijma, klaim ijma ininya valid atau tidak. Kemudian menelaah ya, harus cari riwayatnya. Bahkan kalau ada yang mengatakan kita teliti lagi sanadnya. Jadi sanad riwayat
yang menyebutkan ya satu perkara itu ijma atau bukan. Ya. Maka ulama ya ikhtalafal ulama. Jadi ulama itu beda pendapat dalam menentukan apakah ini ijma atau bukan. Dan yang paling rajih, dan ini berarti Syekh Utsaimin itu mengambil pendapatnya siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang beliau kutip dari Al-Aqidah Al-Wasithiyah, bahwasanya yang paling rajih menurut beliau adalah ijma yang makbul. Kata beliau adalah ijma yang terjadi di kapan? Yaitu di kalangan salafus saleh, karena masih dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau sudah lewat masa dari kalangan salafus saleh, maka itu udah mulai ada banyak perbedaan apakah dia termasuk ijma atau tidak. Ya, jadi kalau konsepnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu membatasi kurun, berarti 3 generasi terbaik umat ini. Ya, jadi kalau dari sisi beliau ya, beliau menguatkan yang ijma setelah salafus terbatas di kurun 3 generasi. Ya, namun sebenarnya kalau nggak salah jumhur, nanti Anda cek lagi ya. Sebenarnya nggak mesti. Ketika memang ijma itu terjadi setelah kurun dari 3 waktu salafus saleh pun, itu masih bisa memungkinkan itu ada ijma di situ. Kalau memang itu valid ya. Seperti itu ya. Itu ada sebenarnya bukan di buku ini ya. Kalau hanya ini yang diambil oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Nah, kemudian yang menarik kata beliau ya dari matan yang tadi, yaitu kalau tadi belum dibaca ya. Tadi sampai situ. Ya udah. Lanjut, siapa yang mau baca lagi? Satarsi. Wa'lam annal ummata. Silakan. Ini menarik. Khilafun lam ta'lam. Ya, jadi kalau kamu lihat ya, satu ijma, kita dapat ijma, tapi terlihat menyelisihi ya, kayak dia menyelisihi dalil yang sahih. Berarti anggaplah misalnya seolah-olah menyelisihi Al-Quran sama hadis Nabi SAW. Bahkan yang sharih juga, kadang tahu kan ya, hadis yang sharih itu yang clear, jelas ya, langsung dalil dalilnya itu straightforward, langsung aja. Misalnya bahas tentang puasa ya, nggak muter dulu atau nggak perlu istidlal yang lebih kuat, lebih panjang. Nah, maka ada ijma, tapi kesannya kayaknya menyelisihi dalil-dalil yang lebih sahih, bahkan yang sharih. Maka kalau kayak begini, fa innaha la tajma'u ila ala haqqin ya. Jadi, dan juga si ijma'nya ini juga kita harus cek dulu ya, Jadi ijma'nya ini kalau ijma'nya sudah valid, logikanya dia harus sesuai dengan dalil-dalil yang sahih, dalil-dalil yang tadi. Kalau terlihat secara kasat mata kita bahwa dia itu bertolak belakang dengan dalil yang sahih, tinggal mana yang kuat. Ya, kalau di sini Syekh Utsaimin itu berasumsi yang kuat itu ijma. Maka nanti yang perlu dicek, benar enggak dalilnya sahih apa enggak. Jangan-jangan sahih tapi dimansuh apa enggak, gitu ya. Ini asumsi beliau ya, ijmanya ini yang dipegang.
kemudian kita aduin ya, kita tabrakin sama dalil Al-Quran, Sunnah yang lain, kayaknya kok bertentangan. Ya karena asumsi ijma'nya yang dipegang dan ijma' ini benar, berarti dicek dulu. Bisa jadi dalilnya pertama sahih apa enggak? Oh sahih, sharih apa enggak? Karena bisa jadi dalilnya misalnya enggak ghairus sharih, enggak langsung jelasin sesuatu hukum. Tapi ijma' ini langsung hukum sesuatu X gitu ya. Tapi dalil ini ghairus sharih, harus istinbat lebih jauh. Bisa jadi istidlal satu ulama beda dengan istidlal yang lain. Oh masih nggak ketemu juga, mansuh nggak? Atau jangan-jangan mansuh? Kalau mansuh kan selesai. Ya ini sebenarnya sudah dimansuh dengan dalil yang lain yang ternyata dalil itu bersesuaian dengan ijma yang tadi asumsinya benar, gitu ya. Jadi ini urutan beliau. Wa idza ra'aita ijma'an, kalau misalnya kamu melihat ijma'nya tadi kamu sangka berselisih ya dengan dalil yang lain, maka tadi urutannya fanzur, coba lihat imma an yakuna dalilu ghairu sahihin aw ghairu sharihin aw mansukhan aw fil mas'alati khilafun lam ta'lamhu. Jadi jangan buru-buru ya, jangan buru-buru kita bilang ijma'nya nggak valid. Ya, jadi urutannya an yakuna dalilu ghairu sahihin, terus dalilnya sharih apa enggak, mansuh atau enggak ya, nanti dicek. Atau bisa jadi ada ijma'nya itu ya, ini baru asumsinya ijma'nya keliru. Ijma'nya ini mungkin tidak pas disebut ijma'. Bisa jadi ada khilaf. Kalau ada khilaf nggak jadi ijma' ya, tidak jadi ijma' ya, seperti itu. Kadang perlu penelitian lebih lanjut. Wallahu a'lam bishawab. Ya, enaknya pakai contoh, cuman nggak kalau di usul fikih dasar nggak ngasih contoh biasanya, apalagi di bab yang ijma ini adanya bab yang di belakang-belakang. Antum bisa lihat di kitab-kitab lanjutan ya, misalnya di yang ada contohnya itu yang bagus. Mana lagi lupa ya si contohnya. Lagi ramai Ustaz. Apa? Tentang musik yang lagi ramai. Oh iya lagi. Nah itu bisa jadi contoh karya tulis menarik tuh ya. Bahkan teman anak tuh bikin skripsi tentang itu, tapi dia bantah Syekh Yusuf Al-Qardawi ya. Itu kadang suka ya, kita kan kadang ijma tuh taunya cuman katanya gitu kan. Pernah nggak baca yang minimal baca kalam ulama yang nyebut ini ijma, meskipun itu pun kalau kita bisa kita dapat perkataan itu juga harus dicek ijmanya dari mana gitu kan. Nah itu kadang ya perlu waktu tambahan gitu. Banyaknya kita sebenarnya shortcut ya, kita taunya dari artikel atau dari tanya jawab fatwa, tiba-tiba fatwa itu bilang ijma, kan bingung ya, ijmanya di mana gitu kan. Itu harus kita cek ya, dan itu perlu waktu dan terus belajar. Sampai sini dulu ya, kita cukupkan. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti teman selanjutnya syurutul ijma ya. Tidur deh, hanya tidur kayak tadi ya.